Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, APTI, mencatat jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta, PTS, merosot hingga 40%. Merespon hal itu, pihaknya menyampaikan keprihatinannya atas kebijakan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH, yang dinilai berdampak besar pada keberlangsungan perguruan tinggi swasta, PTS, di seluruh Indonesia. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022 tentang Peraturan Penerimaan Siswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, kuota jalur mandiri di PTNBH mencapai 50%. Ketentuan ini diperkuat pada pasal yang memberi ruang bagi PTN untuk memperpanjang gelombang seleksi mandiri hingga 15 Agustus jika kuota belum terpenuhi. Ketua Umum APTI, Profesor Edi Lisdiono menyampaikan kebijakan tersebut memicu persaingan yang tidak seimbang antara PTNBH dan PTS, khususnya di program studi favorit. Ia juga mengatakan dampak dari kebijakan tersebut sangat dirasakan PTS dengan adanya jumlah penurunan mahasiswa baru yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Sebab terjadi perebutan calon mahasiswa antara PTNBH dan PTS setara tidak seimbang. Menurutnya, kondisi ini semakin diperparah oleh ketimpangan daya dukung infrastruktur, subsidi negara dan kepercayaan publik. Akibatnya membuat banyak PTS semakin dalam kompetisi yang tidak seimbang. Pihaknya juga mendesak Komisi X DPR RI dan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi untuk mengevaluasi dan membatasi periode serta kuota penerimaan siswa baru jalur mandiri PTNBH, serta mendorong kolaborasi antara PTN dan PTS. Mereka juga menuntut prinsip keadilan dan keberimbangan kebijakan serta meminta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan status otonomi oleh PTNBH. Jadi kami sebagai kalangan perguruan tinggi swasta merasa keberatan terkait tentang tadi yang saya sampaikan untuk kepada Kementerian Dinas Diti dan kemudian Komisi 10 terkait kebijakan pada penerimaan perguruan tinggi negeri. Ibaratnya kan perguruan tinggi swasta kan menjadi penada, istilahnya kan yang kedua, ketiga dan sebagainya. Itu masing-masing merasa ada prihatin bagaimana penerimaan. Makanya kami bersama Pak Sekjen terkait ada penerimaan yang misalkan belum pertama, gelombang kedua, mandiri, itu kami merasa keberatan. Oleh karena itu pada pemerintah melalui Kementerian Sains Diti, ibaratnya kan mari kita berpikir ke depan. Swasta itu perguruan tinggi swasta menjadi penumpang kepada negara. Swasta itu menjadi bagian menyedarkan kehidupan bangsa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal APTI, Profesor Iwan Satriawan menyebutkan bahwa tren penurunan jumlah mahasiswa di PTS sudah terlihat sejak tahun lalu. Dari beberapa PTS yang biasanya menerima 7.000 mahasiswa hanya mendapat sebanyak 4.000, ada juga yang hanya mendapat 3.800 mahasiswa pada tahun lalu. Menurutnya, akar masalah terletak pada berkurangnya subsidi pemerintah kepada PTNBH, akibatnya kampus negeri berlomba-lomba mencari pemasukan, salah satunya melalui peningkatan kuota jalur mandiri. Sudah dari tahun lalu ya. Kalau tahun ini kita belum tahu datanya, tetapi tahun lalu itu sudah ada jumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi swasta yang biasanya mereka menerima 7.000 mahasiswa, hanya dapatnya 4.300. Ada yang biasanya terima 7.000 dapatnya cuma 3.800. Itu kan hilangnya hampir sepertiga ya. Itu tahun lalu ya Pak? Itu tahun lalu. Nah tahun ini memang belum final ya, orang masih menerima sampai September, tetapi dibandingkan data yang ada sekarang itu terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu pada bulan dan hari yang sama. Dan kondisinya semakin parah. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.